Puspitasari MPD, dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Darmas Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester yang mana pada mata kuliah Pendidikan Seni Tari Anak Usia Dini. Pada mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS yang akan dilaksanakan di semester 4, yang mana mata kuliah Pendidikan Seni Tari ini tentu ada capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah Pendidikan Seni Tari ini yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain. Kedua, CPL-nya mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. CPL yang ketiga, menguasai konsep dan teknik pengembangan program pembelajaran, penyajian, metode dan prosedur pengelolaan kelas. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep ruang lingkup seni tari secara mandiri ataupun berkelompok. Kedua, CPMK 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu seni tari melalui garapan karya tari secara individu maupun kelompok. Berikutnya, kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran yang mana disingkat sub CPMK. Sub CPMK pertama, mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan ruang lingkup seni tari. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis unsur dasar tari dan elemen komposisi tari. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis jenis tari anak usia dini. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis penciptaan karya tari untuk anak usia dini. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mempraktekkan gerak olah tubuh. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mempraktekkan gerak dasar tari. Sub yang terakhir, mahasiswa menciptakan karya dan mengimplementasikan karya seni tari. Deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Seni Tari yaitu membekali mahasiswa calon pendidik untuk memahami wawasan tentang seni tari sehingga mampu mengaplikasikan dalam proses pembelajaran yang mendidik. Mata kuliah ini membahas wawasan pendidikan seni tari di sekolah yang meliputi tentang pengertian tari, konsep pendidikan seni tari, unsur dasar tari, elemen dasar komposisi tari, konsep, teknik, dan manfaat seni tari bagi anak, perkembangan tari, dan pembelajaran tari bagi anak. Dalam mata kuliah Pendidikan Seni Tari, teknik pembelajaran yang digunakan adalah delivery, yaitu menyampaikan materi kepada mahasiswa. Kedua, interaction, bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Terakhir yaitu asesmen, yang mana asesmen itu bagaimana penilaian terakhir, yaitu yang dikumpulkan seperti tugas atau kuis. Untuk penilaian dalam mata kuliah Pendidikan Seni Tari, yang pertama itu adalah ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 20%, penugasan 10%, kuis 5%, partisipasi 10%, sikap 15%, absen 10%. Pada video kali ini, saya mengambil materi tentang olah tubuh, yang mana CPMK-nya mahasiswa mampu menganalisis konsep ruang lingkup seni tari secara mandiri ataupun kelompok.
mampu mempraktekkan olah tubuh. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita dengan mata kuliah pendidikan seni tari, yang mana hari ini kita materinya tentang olah tubuh. Kira-kira ada yang tahu apa itu olah tubuh? Ada yang tahu? Mel? Suatu gerak yang melatih otot tubuh. Melatih otot tubuh, bagian otot tubuh. Ada lagi? Sama, Bu. Kegiatan yang dilakukan sebelum menari, Bu. Oke, kegiatan atau aktivitas gerak yang dilakukan sebelum menari. Sebelum kita masuk ke prakteknya, alangkah lebih baik kita lihat dulu teorinya. Oke, coba lihat pada layar di depan, ya. Mempraktekkan gerak olah tubuh untuk pembelajaran anak usia dini. Olah tubuh adalah metode pembelajaran yang menggunakan gerakan tubuh untuk mengembangkan keterampilan fisik, kognitif, kemudian emosional pada anak usia dini. Praktek olah tubuh dapat membantu anak-anak belajar sambil bergerak dan mengekspresikan dengan lingkungan sekitarnya. Paham semuanya ya? Kita next. Kenapa? Ya, penting gak ya gerakan olah tubuh tersebut? Penting. Salah satunya nih ada 3. Ya, salah satunya perkembangan fisik. Ya, perkembangan fisik yaitu gerakan tubuh membantu anak-anak meningkatkan koordinasi, keseimbangan, kekuatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu pembelajaran kognitif. Apa saja itu? Gerakan tubuh merangsang area otak yang terkait dengan pemahaman konseptual. Oke, yang ketiga kesejahteraan emosional. Gerakan tubuh dapat membantu anak-anak mengekspresikan perasaan dan mengelola emosi. Next. Prinsip-prinsip ya kunci olah tubuh. Pertama ada keterarahan, kedua kreativitas, yang ketiga kesenangan. Nah, kalau kita lihat yang pertama ya keterarahan, gerakan terfokus pada tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua kreativitas, anak-anak didorong untuk berekspresi atau bereksplorasi dan menciptakan gerakan baru. Ya, kalau sini kan mahasiswa, kalau kita sebagai calon guru nantinya akan melakukan hal seperti ini. Nah, kesenangan, aktivitas olah tubuh dirancang untuk menyenangkan dan membangkitkan minat anak. Ya, tidak mungkin olah tubuh itu bisa anak itu takut, ya, nggak mungkin takut ya. Padahal ini kegiatan yang menyenangkan, berhubungan dengan fisik motorik. Oke, next. Nah, merancang aktivitas olah tubuh, identifikasi tujuan. Nah,
jelas tujuannya apa yang akan dicapai melalui aktivitas olah tubuh. Kedua, pilih gerakan. Ini gerakan itu tidak memperhatikan pada anak-anak. Ya, misalnya ada gerakan misalnya loncat dari lantai 3 sampai bawah. Nah, itu jangan, ya. Itu jangan dilakukan. Itu hanya bagi yang sudah profesional, ya. Nah, ada bidangnya masing-masing. Ketiga, integrasikan dengan kurikulum. Ya, panduannya ya sesuai dengan kurikulum. Nah, adaptasi olah tubuh untuk berbagai kelompok usia. Ada kelompok usia 3 sampai 4 tahun. Nah, gerakannya sederhana saja. Tidak usah yang lebih rumit, yang susah, ya. Gerakannya yang bisa diulang-ulang. Yang kedua, ya, usia 5 sampai 6 tahun. Bagaimana gerakannya? Gerakannya lebih kompleks, melibatkan imajinasi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, usia 7 sampai 8 tahun. Gerakan yang menantang kemampuan koordinasi dan keseimbangan. Nah, contohnya begini, keseimbangan, ya. Nah, coba anak umur 3 tahun baru bisa melakukan itu, masih oleh, ya. Nah, masih oleh. Itu 7 sampai 8 tahun sudah bisa melakukan gerakan yang keseimbangan seperti dilakukan tadi. Nah, setelah kita praktekkan kepada anak-anak kita, tentu kita akan memberikan semacam asesmen atau penilaian. Yang pertama, kita lihat dari segi observasinya dulu. Lihat dulu kemampuan anak tersebut bagaimana, ya, selama aktivitas olah tubuh. Kemudian daftar periksa atau seperti daftar checklist. Nah, dari mana? Oh, ini sudah benar gerakannya. Yang A, kemudian yang B sudah benar juga. Yang C masih kurang ini. Nah, tentu kita harus mengulangi lagi atau berlatih lagi, ya. Ketiga, umpan balik. Nah, pada umpan balik, ya, baik umpan balik secara positif, ya, dan konstruktif agar anak bisa jauh lebih berkembang. Oke. Dapat kita simpulkan bahwa olah tubuh itu melatih keterampilan fisik, kognitif, emosional. Oke, kita langsung saja prakteknya. Silakan bikin lingkaran. Oke, lingkaran. Ya, lingkaran, kemudian tangannya direntangkan sejajar bahu. Lebih dibuka lagi. Buka lagi. Oke. Ini coba dicek, ya, jangan sampai kena. Oke. Yes. Tahapan pertama kita akan pemanasan. Ya, pemanasan. Sebelum ibu melakukan gerak pemanasan, tentu kita harus paham dulu, ya, bagian-bagian anggota tubuh. Oke, terdiri dari kepala, tangan, tubuh, kaki. Ada berapa bagian? 4 bagian. Jadi keempat bagian ini akan kita olah, ya. Kita olah nanti. Sebelumnya kita melakukan pemanasan. Oke, kita mulai dari kepala. Silakan kepalanya, ya. Tangan, kedua tangan menyentuh, ya, menyentuh dagu. Kemudian dorong ke atas. Kita lakukan 1 kali 8. 3, 2, 1.
bawah, tekuk, dorong tangan, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke kanan, tangan ke kanan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar dari kanan ke kiri, kemudian berbalas kiri ke kanan. 3, 2, 1. Balas. Oke, bagian kepala kita sudah oke, ya. Kemudian kita ke tangan, ya. Tangan kita mulai ke bahu. Oke, kita putar bahu, tangannya di kedua tangan di bahu. Oke, kita putar dari dalam keluar. 3, 2, 1. Berbalas. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian tangan kanan sejajar bahu lurus ke depan. Oke, tangan kiri menyentuh telapak kaki kanan. Ditahan, hitung 1 kali 8. 3, 2, 1. Ya, turun, jarinya yang turun kanannya. Ya, 3, 2, 1. Balas tangan kiri. Oke, kita ke tubuh, torso atau badan. Oke, silakan. Ya, ada yang bisa melakukan semacam segitiga. Akan membentuk segitiga. Oke, ada yang bisa? Kita lakukan, tidak apa-apa. Namanya juga belajar. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Sudah dilakukan. Ada beberapa orang yang bisa, ada yang belum bisa. Ya, kita lanjut ke kaki dulu ya. Kaki. Oke, silakan kakinya diangkat, kaki kanan. Tahan. Betis dan paha itu bersentuhan. Betis dan paha. Oke, dihitung. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian angkat kaki kanannya. 1, 2, 3, 4. Oke, belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4. Tadi kita melakukan apa? Pemanasan. Ya, pemanasan. Selanjutnya kita olah tubuh. Sebelum melakukan olah tubuh, kita tentu tahu dulu bagian-bagian yang mau diolah itu. Ya, pemanasan. Ya, kita mulai dari olah tubuh kepala. Ya, olah tubuh kepala. Oke, coba lihat.
Oke. Tiga. Udah ibu perhatikan. Lakukan 1 kali 8. Bukan begini ya, tapi ada semacam tekuk di leher. Nah, dia bersentuhan. Oke, kita 3, 2, 1. Seperti membuat spiral. Oke, lakukan 1 kali lagi. 3, 2, 1. Tangan dipegang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu garis untuk gerakan bawah tubuh kepala, ya. Terus kepalanya yang bawah dalam 1. Ya. Kita turun ke tangan, ya. Tangan, kedua tangan ke depan. Kedua tangan ke depan. Yes. Oke. Kemudian kedua pergelangan tangan, baik tangan kanan dan kiri, ya, persendiannya diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lagi. Kemudian, ya, geraknya patah-patah turun dan naik. 1, 2, 3, 4. Oke, lakukan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ya, bisa? Oke. Gerakan terakhir pada tangan. Silakan seperti meremas. 1, 2, 3. Ada peregangannya. Lakukan. Oke. Yuk. 6. Peregangan kepada jari. 8 lagi. 1, 2. Seperti meremas. 3, 4. Ya, tidak begini ya. Tidak begitu. Tetapi kaki dibuka lebar daripada bahu. Lebar daripada bahu. Oke. Ya. Kita mulai memutar tubuh, ya, dari arah kanan, kemudian melihat, nanti berbalas kiri ke kanan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Oke, apa yang dirasakan? Lega. Oke. Kemudian kaki, ya, kaki. Silakan kaki kanan diangkat. Kemudian kaki kanan diangkat, tetapi dari lutut sampai jarinya diayun ke depan. Hap. Tapi kasih sentakan, yes, seperti lihat. Tapi badannya harus tahan ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kaki tetap di depan. Pergelangan diputar ke kanan. 3, 2, 1. 1, 2. Tangan dipegang. Lakukan. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kaki kiri. Oke, coba. 3, 2, 1. 8. Oke. Silakan duduk semua. Bentuk olah tubuh sederhana untuk anak usia ya. Ibu, dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, Nada. Bertanya Bu, jika tidak melakukan olah tubuh sebelum menari, apa sih yang terjadi pada anak? Baik, sekali pertanyaannya, tepuk tangan dulu. Jika tidak melakukan aktivitas olah tubuh sebelum menari, apa yang akan terjadi pada anak? Baik anak, orang dewasa, orang tua tidak melakukan
terjadinya resiko cedera. Ya. Kemudian yang kedua, supaya gerak yang dilakukan itu nantinya kelihatan lentur, lemah gemulai, lincah. Beda dengan orang yang tidak melakukan gerak ini, pasti kelihatan kaku, ya, sangat-sangat kaku. Ya, paham ya? Paham. Oke, oke. Silakan digoyang-goyang dulu kakinya. Kakinya digoyang-goyang, boleh? Ya. Oke, kita sudah melakukan gerakan olah tubuh, ya. Setelah selesai. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Oke, silakan Dea. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat di hari ini, dengan melakukan gerak olah tubuh itu bermanfaat untuk menghindari kita dari cedera dan juga berguna untuk melatih perkembangan fisik, kognitif, serta emosional. Oke, terima kasih dulu ya untuk teman Dea ya. Sudah memberikan jawaban. Nah, di sini bisa dilengkapi ya bahwa pentingnya olah tubuh itu untuk anak ya. Nah, dapat kita simpulkan. Yang pertama menghindari terjadinya risiko cedera. Cederanya apa saja sebenarnya? Terkilir, kemudian lanjut apa lagi? Serang. Nah, itu. Nah, yang kedua, bagaimana perkembangan fisiknya? Ya, sudah berkembang belum? Nah, kognitifnya, otaknya. Nah, kemudian emosional, mengerti kabarannya nanti, kemudian bagaimana dengan kerjasamanya dengan teman, ya begitu ya, paham? Oke, terima kasih. Oke, itu akan membagi dua kelompok, ya. Per kelompoknya kita ada berapa? 15 orang, itu bagi 3 kelompok. Oke, itu bagi 3 kelompok. Silakan, ya, yang ikut 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Oke, ada 3 kelompok. Silakan kembangkan dari gerak olah tubuh yang sedang kita praktekkan. Ya, ya, itu adalah tugas untuk minggu depan. Oke, paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Untuk hari ini, ya, materi kita sudah berakhir, ya. Apa yang sudah kita dapat, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan nilai kafir dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.